Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Nak. Selamat pagi juga. Gimana kabar Kak, Nak? Sebenarnya Bu, saya merasa kurang baik. Kenapa bilang sih kurang baik, Nak? Emangnya kurang baik gimana sih, Nak? Sebelumnya Bu, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya ingin bercerita, tapi saya bingung harus cerita dari mana. Baiklah, Nak. Sebelum kita cerita, Nak, atau sebelum kita selesaikan ini masalah, Kak, apakah pernah sih melakukan konseling sebelumnya? Tidak Bu. Baiklah, Nak. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Nah, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka seperti yang dilakukan sekarang ini, Nak, untuk membantu konseling yang bermasalah. Dan di dalam proses konseling itu, Nak, ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Yang pertama itu, Nak, asas kerahasiaan. Nah, di sini kita, Nak, tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan nih semua masalah Kak sama Ibu, karena yang tahu permasalahan kita ini hanya Ibu dan kita, Nak. Dan jika ada orang lain yang tahu tentang masalah kita ini, pasti, Nak, harus ada persetujuan dari kita, Nak. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti, Nak. Yang kedua itu ada namanya asas kesukarelaan. Nah, jadi di sini, Nak, kita, Nak, sukarela ceritakan nih masalah tak sama Ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini, Nak, kita secara terbuka sih untuk menceritakan semua masalah tak sama Ibu. Jangan ada yang ditutup-tutupi sama Ibu, Nak. Dan masih banyak asas-asas yang lainnya, Nak. Tapi mungkin itu saja yang paling penting. Nah, dalam proses konseling ini, Nak, kita dibatasi waktu berkisar 40 sampai 60 menit, Nak. Dan hal penting juga, Nak, yang harus kita tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini, konselinglah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Nah, konselor ini hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang dialami konseling. Oh, jadi seperti itu prosesnya ya Bu. Sekarang saya sudah paham Bu. Alhamdulillah, Nak. Jika sudah paham, Maki, jadi bisa Maki ceritakan nih sama Ibu ada masalah tak atau gimana, Nak? Sebenarnya begini Bu, saya punya masalah, yaitu malu untuk mengutarakan keinginan kepada guru Bu. Baiklah, Nak. Bisakah Ibu mengetahui keinginan seperti apa yang kita maksud, Nak? Seperti jika pada saat diskusi Bu, saya malu untuk mengutarakan pendapat saya Bu. Baiklah, terkait masalah tak ini, Nak, yang tidak berani mengutarakan keinginannya kepada guru, Ibu mempunyai yang dapat kita coba lakukannya agar kita, Nak, berani dan mampu mengutarakan keinginan tak secara baik dan benar. Iya Bu. Ya, Ibu akan memberikan suatu latihan, Nak. Nah, latihan ini akan mengajarkan untuk mampu dan berani mengutarakan keinginan tak, Nak, kepada guru tak. Nah, kita, Nak,
kita akan bersama-sama mencoba melatih untuk dapat berkata dan mengucapkan pesan secara asertif. Oh iya Bu, berarti Ibu akan memberikan saya suatu latihan agar saya berani mengutarakan keinginan saya ya Bu? Iya nak. Baiklah nak. Dalam kehidupan keseharian pada dasarnya itu setiap orang mengungkapkan keinginannya dan pesannya kepada orang lain melalui 3 cara nak. Yang pertama itu nak agresif, yang kedua pasif, dan yang ketiga asertif. Nah, agresif itu nak yaitu mengungkapkan pesan cenderung secara menantang dan menyerang pribadi orang lain. Apabila pasif cenderung tidak melakukan apapun dan memendam dalam hati saja, dan asertif bersikap lugas, santun, tegas, dan tanpa menyerang pribadi orang lain. Contohnya nak, ibu akan mengatakan ataukah kita nak bilang sama mama tak, ibu cepat makanan saya mana, kenapa lama sekali tidak datang, saya lama mak tunggu makananku, kenapa lama sekali. Nah, apabila pasif ini dia hanya diam saja dan menggerutu dalam hati, bilang wah seandainya saya tahu lebih baik saya makan di luar saja. Nah, dan juga contohnya pada asertif itu, misalkan maaf Bu, saya sudah memesan makanan beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak datang-datang. Apakah makanan saya yang saya pesan ini masih lama? Nah, pada asertif ini kita belajar untuk bersikap tenang. Oh, jadi seperti itu ya Bu? Ya, nah dari beberapa contoh pernyataan dan perilaku yang tadi kita diskusikan nak, menurut Nak, bagaimana pernyataan dan perilaku agresif, pasif, dan asertif itu nak? Menurut saya Bu, yang harus saya lakukan jika ingin mengutarakan sesuatu, saya memakai asertif karena dalam asertif kata-katanya sopan dan baik didengar. Tepat sekali nak. Sekarang mari kita bersama-sama nak dan berdiskusi tentang beberapa pernyataan dan perilaku asertif yang terkait dengan permasalahan tanah. Kita juga akan belajar dalam penyampaian secara tenang nak, intonasi yang baik, kontak mata yang baik, serta gestur yang baik pula. Iya Bu. Baiklah, nak sekarang coba bayangkan nak, guru tak nak dan hal-hal yang membuat kita nak takut untuk menyampaikan pesan. Lalu dengan latihan yang telah kita lakukan tadi, cobalah nak belajar menyampaikan dan mengungkapkan keinginan tak kepada guru tak nak. Iya Bu, contohnya itu begini, pada saat saya ingin menyampaikan pendapat, pada saat diskusi saya mengatakan, maaf sebelumnya Ibu, apakah saya dapat menyampaikan pendapat saya? Mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali nak. Ibu rasa kita nak sudah mampu mengembangkan pikiran tak dan perasaan tak serta perilaku yang menunjukkan asertif. Sebagai penjabaran dan proses konseling pada pagi hari ini nak, kita nak mulai mencoba mengutarakan kepada orang lain secara asertif. Untuk selanjutnya mencoba menyampaikan keinginan Takna kepada guru Takna secara asertif pula seperti yang kita lakukan tadi nak. Iya Bu, terima kasih Bu. Jadi bagaimana perasaan tak saat ini nak? Perasaanku, saya merasa lega dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu.
Iya nak, sama-sama nak. Baiklah kalau begitu. Nampaknya kita sudah berbincang-bincang sekitar 10 menit, Bu, nak. Bagaimana jika pertemuan ini kita akhiri saja, nak? Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya nak. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nak. Kenapa sih nak? Bagaimana Bu? Sebenarnya tuh kurang baik ke hari ini. Ada masalah Bu. Kurang baik bagaimana sih nak? Memangnya punya sih masalah apa? Bagaimana Bu? Makasih sebelumnya atas waktu tak. Tapi mau cerita tapi bingung Kak. Dari mana Kak mulai cerita? Begini nak. Sebelum kita selesaikan ini masalah tak, apa pernah Ki melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah ya Bu. Baiklah nak, sebelum masuk di masalah tak ini, terlebih dahulu mau Kak dulu jelaskan Ki nak apa itu proses konseling. Proses konseling itu nak suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka langsung seperti ini nak, tatap muka Ki, untuk membantu konseli yang bermasalah. Dan di dalam proses konseling itu nak terdapat beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, pada asas ini nak jangan Ki khawatir untuk cerita masalah tak sama ibu, karena permasalahan tak itu akan menjadi rahasia. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi pada asas ini kita nak sukarela Ki menceritakan masalah tak sama ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Jadi tanpa paksa Ki untuk bercerita nak. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini nak secara terbuka Maki ceritakan nih semua permasalahan tak kepada sama ibu. Jangan Maki ada tutup-tutupi. Dan masih banyak lagi asas-asas yang lainnya, tapi mungkin itu saja yang paling penting. Dan juga pada saat kita melakukan konseling seperti ini nah, itu ada waktunya, dibatasi waktunya. Waktunya itu sekitar 45 menit sampai 60 menit nah. Dan juga hal penting harus ketahui bahwa dalam hasil proses konseling ini kita Dina yang bertanggung jawab dalam keputusan keputusan tak yang diambil. Jadi nak ibu ini hanya sekedar membantu dalam mengenal masalah yang kita alami nak, begitu. Oh, jadi Bu, paham Mas sekarang apa itu konseling? Alhamdulillah nak, kalau sudah paham Maki, jadi mungkin bisa Maki ceritakan nih masalah tak sama ibu. Bagaimana
Bagaimana ibu sebenarnya tuh malu kak mau bicara karena ini memang menyangkut masalah pribadiku. Ini bu punya kak masalah sama pacarku bu. Begitu nak. Kupahami ji makna permasalahan tak ini yang dihadapi. Jadi masalah tak ini punya ki masalah sama pacar tak begitu? Iya bu. Jadi nak bisa ki ceritakan dulu masalah apa itu yang dihadapi sama pacar tak? Memang deh bu. Begini bu, ada mah kurang lebih 2 tahun pacaran sama dia. Cuman akhir-akhir ini mungkin 1 bulan akhir ini bu kayak berubah bu. Setiap ketemu kak, setiap jalan kak, mungkin adalah sesuatu yang kayak notifikasi ke saya bu. Misalnya kalau kepegang HP-nya langsung ambil kembali. Bagaimana ibu takut kak bilang, siapa tahu doakan kak begitu bu. Ada orang ketiga. Dan akhirnya itu bu curiga aku memang betul ibu. Kemarin itu bu asalnya sama saya mau pergi kerja tugas dan ikuti karena memang kan punya firasat buruk memang bu itu kemarin. Dan terjadi betul ibu apa yang ku takutkan selama ini. Itu mantannya yang sebelum saya yang temani bu. Bu pergi kampung tapi pergi makan di kafe bu. Dan itu ibu kayak bagaimana kayak udah enak sekali terasa bu, hancur sekali hatiku. Begitu bila jadi di sini merasa kayak diduakan begitu sama pacar tak karena berubah pacar tak begitu nak? Iya bu. Bagaimana ibu? Sekarang atau bu ini masalahku ini jadi beban bagi saya bu. Sampai sekarang tuh bu kayak berubah kak 100%. Awalnya periang kak, tiba-tiba jadi pendiam kak. Dan misalkan saya pernah terjun di pacaran dan sampai dia punya pikiran yang jelek, pikiran orang bodoh-bodoh, bilang mau ke tanganku karena bagaimana apa nih bu, sakit sekali aku rasa bu, sakit sekali aku rasa. Dan kupikir toh hidup pun ada gunanya, dan kupikir toh dalam mencintai itu kita akan bahagia, tapi ternyata tidak. Begini kejadiannya. Nampaknya di sini punya pemikiran bahwa hidup itu tidak ada gunanya karena dan pacaran itu sangatlah indah begitu di nak. Iya bu. Baiklah, terus apa yang diinginkan dalam proses konseling ini? Maukah kurasa selesaikan kini masalah aku bu? Apakah memang pola pikirku itu yang bilang hidup tidak ada gunanya, salah atau tidak? Dan memang kecewa sama pacarku karena kasih begitu kak. Jadi yang dapat ibu simpulkan bahwa masalah yang dihadapi saat ini itu merasa bahwa hidup itu tidak ada lagi gunanya, dan sakit sekali hati kita dengan perlakuannya pacar tak begitu. Iya bu, begitu bu.
Baiklah, dalam masalah yang kita hadapi ini nak, merupakan bentuk strategi restrukturing kognitif, karena nampaknya kita tuh nak berpikir negatif terhadap diri kita. Kita tahu gitu nah apa itu restrukturing kognitif? Nggak ku tahu Ibu. Restrukturing kognitif itu nak kita belajar berpikiran negatif menjadi positif. Contohnya itu merasa bahwa hidup kita itu tidak ada gunanya, bahwa karena perlakukan pacar tak begitu, berpikir ngaduakan pacar tak. Jadi pikiran tak itu nak harus diubah, karena diubah menjadi pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif, begitu nak. Oh begitu Ibu. Jadi strategi restrukturing kognitif itu begini. Tapi masih bingung nggak Bu dengan pemikiranku yang selalu pikiran negatif dengan diriku sendiri. Ini Mina di sini kita pakai strategi restrukturing kognitif untuk selesaikan ini masalah tak. Jadi setuju aja Kina. Iya Bu, setuju. Jadi di sini Ibu mau bertanya, apakah dengan adanya masalah tak ini sama pacar tak, hidup tak ini tidak ada gunanya lagi, maksudnya tidak ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan lagi. Enggak lah Bu, masa begitu? Kira-kira menurut tak kenapa bilang tidak? Ya pasti beda Bu. Masih banyak orang yang bisa kasih support Kak dalam hidupku, sampai-sampai bisa Kak lakukan hal-hal yang berharga. Contohnya itu bisa harus Kak bisa selesaikan cepat kuliahku supaya bisa Kak cepat bayarkan orang tuaku. Ya begitu. Sekarang perlu ketahui nak bahwa hidup di dunia ini itu bukan hanya sekedar tentang pacar, tetapi masih banyak hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan nak. Oh iya Bu, jadi menurut Bu, apakah harus ketenangi pacarku begitu? Begini nak, coba dulu cari tahu, siapa tahu itu pacar tuh temani Naji, temani, jangan dulu selalu berpikiran negatif nak, gitu. Jadi coba pikirkan jika kita nak tetap dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif, apakah bisa menjadi orang yang lebih baik? Tidak Pak, tidak Bu, harus Kak berubah. Jadi nak perubahan apa saja itu nak yang bisa dilakukan? Harus Kak berusaha untuk tidak berpikiran negatif lagi, dan harus Kak bisa lakukan hal-hal positif ke depannya, karena masih banyak hal-hal positif yang bisa kulakukan. Dan hidup itu tidak tergantung pada pacar,
hidup saya adalah tanggung jawab saya sendiri, Bu. Alhamdulillah nak, kalau bisa Maki mau berubah dan bisa Maki mau menjadi orang yang lebih baik. Ibu nak akan selalu dukung Ki, tetapi apakah menyesal Ki dengan keputusan tak ini? Enggak, Ji. Pernah kami menyesal dan sekarang tuh saya harus kami memang berubah. Bagus sekali nak. Jika sudah Maki menemukan pikiran yang positif, saya masih menahi diri tak menjadi orang yang lebih baik dan mengerjakan hal-hal yang lebih positif, dan juga berpikiran itu pikiran yang negatif tak kita ubah menjadi pikiran yang positif. Bisa jadi. Iya, Bu, bisa aja. Baiklah, hari ini kan sudah Maki selesaikan nih masalah tak sendiri, dan bisa Maki berpikir positif dari yang negatif, bahwa hidup itu bukan hanya saja, masih banyak Jina hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Kemudian punya Maki niat untuk perbaiki semuanya. Iya, Bu. Jadi bagaimana nih perasaan tak saat ini nak? Alhamdulillah, Bu, lega amat karena saya tahu nih apa yang harus dilakukan dan berkat bantuan tak, Bu. Makasih banyak, Budi. Ya nak, sama-sama nak. Baiklah nak, kalau begitu nampaknya sudah lama Mas ini berbincang-bincang sekitar 10 menit nih. Mungkin bisa Ki, karena bisa masih ubah diri Tatena, bisa masih berpikiran positif. Bagaimana kalau pertemuan ini diakhiri saja? Oh iya, Bu. Kalau begitu permisi Madi, Bu. Makasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum. Ya nak, sama-sama nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.